God is good all the time. Yes. Mama, malam ini kita mau sharing firman Tuhan. Ya. Bahas tentang apa? Kita akan membahas tentang ketaatan di dalam Yesus Kristus. Taat di dalam Yesus Kristus. Yes. Seperti apa? Seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yes. Nah, banyak kan hari-hari ini Mama, orang-orang Kristen itu ya, mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk mereka taat melakukan firman Tuhan, taat untuk berdoa. Nah, kita sebagai orang Kristen, Mama, kita itu, ketaatan kita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Seperti yang dibacakan tadi oleh Mama, bahwa ketaatan di dalam Anak tidak mendatangkan murka Allah. Jadi ketika kita taat di dalam Yesus Kristus, tidak ada murka Allah atau tidak ada penghukuman di dalam kehidupan kita, karena ketaatannya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kenapa kita harus taat di dalam Yesus Kristus? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Mau tahu kenapa? Kenapa? Nah, Mau dong. Poin yang pertama adalah begini. Yang pertama adalah kenapa kita harus taat di dalam Yesus Kristus? Karena tidak seorang pun dengan kekuatannya sendiri bisa taat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau melakukan hukum-hukum firman Tuhan atau hukum Taurat. Tidak ada yang bisa taat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu ketaatan kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah kita bisa mengalami ketaatan yang sempurna, Mama. Jadi ketaatan yang sempurna di sini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kan contohnya, kita ketiduran, tidak bisa bangun pagi, atau kita lupa membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa di dalam Yesus Kristus, kita mengandalkan persekutuan dengan pribadi Yesus Kristus, maka Allah Bapa atau Bapa yang di sorga melihat kehidupan kita, bukan melihat lagi kekurangan dan kelemahan kita, Mama. Tapi Bapa di sorga itu melihat kita itu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib dengan ketaatannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketaatan Tuhan Yesus itu adalah ketaatan yang mutlak. Mutlak artinya sempurna, absolut, tidak bisa dilakukan orang pada umumnya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kenapa kita harus taat di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah bahwa hanya Tuhan Yesus itu sendiri yang bisa menyempurnakan kita. Menyempurnakan dengan apa? Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat apa, Mama? Lewat tubuhnya dan darahnya. Nah, jadi ketika kita taat di dalam Yesus Kristus, kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya, maka Tuhan Yesus itu sudah menyempurnakan kita dengan darahnya. Nah, jadi Bapa di sorga itu bukan lagi melihat kelalaian kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Nah, bukan itu lagi yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah darah anaknya yang tunggal, yaitu darah Yesus yang sudah menyucikan kita, yang sudah menyempurnakan kita di atas kayu salib, dan tubuhnya yang sudah diberikan kepada kita. Nah, untuk itu poin yang kedua ini, kita tidak perlu merasa bersalah, merasa tertuduh kalau misalkan kita tidak berdoa di pagi hari, kita
lupa membaca firman Tuhan. Nah, tapi percayalah Mama, ketika kita mengandalkan Yesus Kristus, di dalam ketaatan di dalam Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi ketaatan yang kita kerjakan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi berasal dari kekuatan Tuhan. Lewat siapa? Lewat pribadi Roh Kudus. Dan yang ketiga, kenapa kita harus taat di dalam Yesus Kristus? Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu, Mama. Sumber kehidupan, sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber pemeliharaan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kita sumber kekuatan. Nah, sehingga ketika kita berada di dunia ini, kita tidak perlu yang namanya merasa kita ini tidak layak, kita merasa tidak sempurna, karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakan kita. Dia yang adalah sumber selalu memberikan aliran-aliran air hidup. Nah, kan di situ di Yohanes 3 ayat yang ke-36, ketika kita percaya dan kita taat kepada Yesus Kristus, kita akan mengalami hidup. Hidup artinya kekal, kekekalan. Kekekalan artinya hidup yang selama-lamanya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mega life. Nah, kehidupan yang luar biasa, yang tidak ada matinya. Nah, itu. Nah, jadi malam hari ini poin yang kita bahas, kenapa kita harus taat di dalam Yesus Kristus? Ya karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, itu dia. Nah, jadi ketaatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika kita taat di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, Bapa di sorga bukan lagi melihat kekurangan kita, kelemahan kita. Bapa di sorga tidak lagi melihat perbuatan-perbuatan kita, tetapi Dia melihat perbuatan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita taat di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, maka bukan kita lagi yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, Mama. Seperti itu. Gitu ya, Papa. Yes. Nah, jadi kesimpulannya untuk kita pelajari sharing firman Tuhan kita malam hari ini, kesimpulannya adalah Papa dan Mama bersama anak-anak, kalau kita taat di dalam anaknya yang tunggal, yaitu kita taat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita taat bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan kekuatan kita. Nah, jadi kita mau sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang mendengarkan video ini. Nah, kalau kita mau taat, taatlah di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus terkandung segala sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapa di sorga itu melihat perbuatan-perbuatan anaknya yang tunggal. Kalau kita taat di dalam Yesus Kristus, jadi ketaatan kita itu bukan karena perbuatan kita, kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi ketaatan kita itu adalah di dalam Yesus Kristus. Karena yang Bapa lihat itu perbuatan anaknya yang sudah mati buat kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Mama, malam hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
kesetiaan